ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, Patram puspam palam toyam, dibalut keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai... Om Swastiastu pemirsa, Nabi Orti apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Hyang Widi seperti kami dari depan Montara, Monumen Warta Merah yang sebentar lagi akan melaporkan satu rubrik khusus, Jelajah Mahabharata. Perjalanan menelusuri pameran Mega Komik Mahabharata sepanjang 108 meter dari Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirata, Udyoga, Bhisma, Drona, Karnasarya, Sauptika Parwa, hingga Parwa terakhir ke-18, Swarga, Rohana Parwa sebagai perjalanan Yudhistira ke sorga. Inilah peristiwa penting karena Mega Komik ini syarat pesan-pesan moral yang masih sangat relevan kita dengar dan kita pahami saat ini, dan pameran ini memecahkan rekor Hindu Indonesia sebagai komik Mahabharata terluas 2025. Sementara itu sebagiannya lagi memuat tayangan ritual menjaga keharmonisan alam yang disebut Tri Harmoni. Harmoni dengan Brahman, harmoni dengan Atman, dan harmoni dengan alam, yang saban 6 bulan selalu hadir dan menepuk hati kita untuk mengingatkan betapa pentingnya menjaga harmonisasi dengan lingkungan, pohonan, dan tanaman yang memberi kebermanfaatan besar bagi kehidupan kita. Sanis Caro Kliwon Warigo, Tumpak Udu. Selamat menyaksikan. Di kakimu dengan sekuntum bunga, ditabur keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan setangkai bunga, ditabur ketulusan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan segenggam doa, ditabur keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Wartam, Jendela Hindu Dharma. Bagaimana jurnalis Wartam menyuguhkan analitika banjir yang melanda Bali September 2025? Mari kita buka halaman belakang Pulau Seribu Pura ini. Banjir ternyata sudah hadir sejak tayangan Revolt in Paradise 1938. Maka terjadilah banjir modernisasi, banjir turisme, kriminal, narkoba, villa, hotel, globalisasi, digital, dan banjir retail modern hingga kini. Sebenarnya, kita sudah sangat akrab dengan kata banjir, tapi tidak pernah mampu menyelesaikan dengan solusi yang paripurna. Maka 10 September 2025 dicatat sebagai Bali kelabu. Hujan lebat, curahan air, debit air membuat banjir bandang mengakibatkan Bali lumpuh.
Ada apa dengan sistem pengairan Bali yang sering membuat decak kagum orang luar? Ada apa pula dengan Tri Hitakarana kita? Apa yang salah dengan dam, Tembuku, Kekalen, Telabah, Nyarangan dan sistem pengairan Subang? Sehingga sungai, jalan, rumah, toko, pasar jadi hamblas? Jurnalis Wartam mengulas tuntas dalam tematik Bali Blabur, Tri Harmoni Kabur. Bagaimana mereka menarasikan lalu memberi solusi dari balik narasi? Apakah karena Bali Blabur, Tri Harmoni Kabur, atau karena Tri Harmoni Kabur, maka Bali dilana blabur? Dan Wartam edisi Oktober 2025 merangkum semua Bali Blabur, Tri Harmoni Kabur. Juga dilengkapi artikel pengantar Banjir Darah Kurusetra sekaligus mengantarkan laporan pameran Mega Komik Mahabharata 108 meter mengelilingi Taman Narasi hingga Desember 2025. Dan tulisan khusus bagaimana edukasi banjir bagi anak Bali, sebuah artikel satir Surga yang Tenggelam. Ini juga harus Anda baca artikel nyeleneh Gusti Bedana, Banjir, Banyar, Bonjor. Maka lebih lengkap dapatkan Wartam Oktober 2025 di agen terdekat Anda atau hubungi Wartam Sirkulasi 0361 4747 299. Bagaikan wayang manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia si layar hidupku, hitam dan merah ibarat wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Bagaikan wayang manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Ia si layar hidupku, hitam dan merah bagaikan wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Oke adik-adik semuanya, setelah kita mengisi ya mosaik kuasa kata dari Mahabharata, selanjutnya kita akan melihat ya silsilah Pandawa dan Korawa ya, silsilah Pandawa dan Korawa. Ini sudah dibagankan bahwa puncaknya itu adalah Maharsi Manu ya. Bisa sudah dibaca, tapi yang menjadi puncak sebenarnya adalah ini ya, ide ya. Panca Pandawa dan Satus Korawa. Korawa ya. Ini, itulah yang berkonflik. Itu yang berkonflik pada puncaknya ketika nanti Panca Pandawa dengan Satus Korawa ini berkonflik utamanya masalah warisan. Masalah warisan ya, kemudian tentang juga kekuasaan. kekuasaan.
Tapi tetap aja ya kalau di sini kita rujuk Panca Pandawa, kok ada Panca punya musuhnya satu Korawa gitu. Musuhnya satu Korawa. Dan yang terpenting yang menjadi musuh itu bukan siapa-siapa, tapi saudara sendiri. Sendiri. Ya, itu pelajaran bagi kita ya, anak-anak semuanya. Udah, itu dari silsilahnya. Untuk lebih lengkapnya ya, kita lihat juga bagaimana di Astadasa Parwa. Dari runutan semua ini nanti akan diperas dalam sebuah alur yang kita sebut dengan Astadasa Parwa. Ayo kita lihat ya, adik-adik, anak-anak semuanya dari sini. Ya deh, ini kita, ini banyak ya, udah 18. Adi Parwa mungkin bisa dijelaskan pada. Jadi adik-adik ya, Adi Parwa ini menceritakan tentang masa kecil Pandawa dan Korawa. Jadi sebenarnya di masa kecil mereka ini juga sudah penuh dengan persaingan ya. Jadi persaingan inilah yang menjadi cikal bakal unsur dari konflik-konflik berikutnya. Jadi dalam kisah nyata kehidupan kan memang manusia itu selalu ingin bersaing dan selalu ingin menang. Nah, kalau persaingan ini semakin tidak sehat, maka disitulah terjadi konflik dan bahkan puncaknya pada peperangan, dan akhirnya tentu yang rugi adalah kita juga. Jadi dari Adi Parwa ini kita bisa banyak belajar bahwa pendidikan itu adalah yang terpenting juga membentuk karakter manusia yang baik. Ya udah ada dualisme di sini ya, antara baik dan buruk sudah mulai ada pertengkaran ya. Udah. Selanjutnya ini ada juga Sabah Parwa, ini masa parum ya, penentuan deh ya. Iya, jadi Sabah Parwa ini boleh dikatakan pemicu, dari perang Mahabharata, karena di sana terjadi judi ya. Judi. Nah, di sini pelajaran judi itu ternyata bisa merusak segalanya. Bahkan yang terakhir bukan hanya harta ya, bahkan istri sekalipun bisa digadaikan. Ya. Jadi bayangkan betapa berbahayanya judi. Pesannya ada di Sabah Parwa. Itu juga ada Wana, artinya juga ke hutan, kemudian di Wana Parwa ini satu hal cerita yang sangat penting yang kalau kita lihat di cerita yang dilukiskan oleh Empu Kanwa, di mana Wana Parwa inilah Arjuna itu memperoleh panah Pasupati. Jadi inti dari Mahabharata itu sebenarnya adalah untuk mencapai kemenangan. Di samping menjalankan kebenaran, ada satu hal, tapi usaha bagaimana mengumpulkan kekuatan dengan tapa. Jadi tapa ini adalah kekuatan di dalam hidup. Ya udah deh, itu Wirata, kemudian nih Udyoga Parwa, kemudian ini sebenarnya perjalanan sudah penentuan perang deh ya, dari Udyoga ini menjadi perang, sehingga ini panglima ditentukan di Bhisma Parwa, kemudian Bhisma sebagai panglima, kemudian Drona, Karna, Salya, selanjutnya juga, nah ini menarik juga deh, di Sauptika, Setri juga nih, ini tentang perempuan semua deh di Mahabharata. Setri itu berdialog, berdiskusi mereka tentang masa depan juga dari dinasti Kuru ya. Iya, jadi semua bagian ini boleh dikatakan di dalam Mahabharata itu bagikan mutiara ya. Mutiara. Contohnya saja misalnya di Bhisma Parwa itu kan satu kitab suci yang sangat tersohor di sana ya, lahirnya Bhagavad Gita itu di Bhisma Parwa. Jadi sangat luar biasa. Boleh dikatakan Bhagavad Gita itu salah satu kitab suci paling banyak dibaca di seluruh dunia. Ya, itu lahirnya dari Bhisma Parwa. Ya udah deh, Santi, kemudian Anusasana Parwa, Aswameda, ini asrama Mausalya, Mahaprasnika Parwa, dan Swarga Rohana. Ini menarik juga ya, di titik puncak nanti kita akhir kehidupan ya. Kalau sampai terakhir di Swarga Rohana Parwa ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan Panca Pandawa dalam upaya mencapai sorga kan begitu ya, dimana satu persatu meninggal ya, mulai dari Drupadi, kemudian Nakula, Sahadewa ya, Arjuna, Bima, dan terakhir Yudhistira sampai di sorga. Ya, itu kan puncaknya kita sebenarnya dari ego kita ya, dari orang ego, kesombongan kita harus lepaskan satu-satu bertahap sampai puncak, yaitu nanti Dharma yang akan mengantarkan kita ya. Dan ada satu hal pesan penting. Iya benar. Apa nih? Bahwa tidak ada satu manusia pun yang betul-betul sempurna. Kenapa? Yudhistira itu hanya sekali berbohong. Tapi tetap juga merasakan neraka. Dia akan mengunjungi juga. Jadi bayangkan kita yang sekarang ini berapa kali kita bohong. Entah berapa. Ya, itu di Swarga Rohana diceritakan. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya anak-anak kita kunjungi ya Mega Komik 108 meter. Ya, kita ke Montara, kemudian juga di Ergot Montara.
Ya ini slokannya ada ya, Karma Dewa Dikaraste yang di Karma Dewa Dikaraste. Di lingkungan saat film Mahabharata dulu kita Mahabharata. Ini tokoh-tokoh. Ya, ini tokoh-tokoh. Ada Drona, gurunya para Pandawa dan Korawa. Karna, Krishna, Baladewa, Gatotkaca, Putra Bima ya. Ya, Abimanyu, kita menangis ya nonton ketika Abimanyu direbut dan dikeroyok, tidak bisa keluar dari Cakravyuha. Ini karena yang dilema ya. Ya, dilematis karena ini dia satu sisi mengetahui bahwa Pandawa itu saudaranya, tapi di satu sisi dia harus memegang teguh sumpahnya. Dan kita juga karena kita sering juga mengalami dilema ya. Ya itu ya adik-adik semuanya. Kita mulai dari Adi Parwa ya, Adi Parwa. Nah ini tadi. Ini yang kita ceritakan masa kecilnya ya. Memang sudah dididik. Ini Brahmacari sedang menuntut ilmu pengetahuan juga di sini. Anak-anak dari Pandu, kemudian juga Destarata sudah mulai dia dididik di Adi Parwa. Oke, ke Sabha Parwa. Nah ini yang diceritakan tadi tentang judi. Bahayanya judi ya, ada di sini pelajaran bagi kita semua, pelajaran kehidupan. Bahwa judi itu menghancurkan negara, bahkan beberapa negara bisa terlibat perang karena judi. Boleh dikatakan perang dunia ya. Perang dunia jadi dari judi. Bagaikan wayang manusia adalah Wanaparwa, para Pandawa mengasingkan diri di hutan, kemudian Arjuna bertapa mendapatkan panah Pasupati. Aku adalah wayang, maka dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalam, siapakah wayang, siapakah kita sebagai wayang. Dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalam, siapakah wayang, siapakah kita. Matur suksemo, terima kasih. A big thank you untuk Miss Nancy yang bermukim di Ubud, telah mendonasikan lebih dari 700-an dokumen termasuk buku, naskah, dan catatan perjalanan yang memperkaya Himri Hindu Micro Library. Terima kasih juga untuk Miss Tini Gorda per hari ini mendonasikan belasan judul buku untuk memperkaya Hindu Micro Library menjadi Museum Narasi Hindu Indonesia. Terima kasih sekali lagi karena telah meminyaki bara lentera Hindu Dharma agar terus bercahaya paripurna untuk segala zaman. Dunia ini panggung pedalangan, skenario-nya sudah disuratkan. Yang jadi dalang sekaligus wayang, seperti kita wayang dan dalang. Segala karmanya sudah dicatat dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah ditakar dan pahalanya tak pernah tertukar. Mari belajar sloka Gita, Karma Yoga 14, tentang karma sebagai yajna. Terima kasih Pak Agus. Tumpak Udo datang tiap 6 bulan sekali. Ini kita paham semuanya.
Tapi untuk sekedar mengingatkan para pemirsa, bagaimana tata cara tumpah udu yang sesungguhnya? Tumpak wariga itu tumpak bubuh, jadi pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, kita mempersiapkan upakara Banten, kemudian yang kedua ada bubur yang terbuat dari tepung terigu, yang kita sebut sebagai bubuh sumsum. Yang ketiga, baru kita melakukan pengatag. Nah, prosesi ini sebenarnya dilaksanakan menghadap ke arah Kajekauh dalam bahasa Balinya ya. Jadi diyakini bahwa Sang Hyang Sangkara sebagai dewatanya tumbuh-tumbuhan berstana di arah itu. Seluruh prosesi dan rangkaian ini menghaturkan Banten, kemudian ngatag, dan menghaturkan bubuh sumsum atau bubur yang terbuat dari tepung terigu itu juga menghadap ke arah Kajekauh. Lalu apa esensi dari tumpak wariga? Yang pertama itu adalah menjaga ekosistem alam, terutama tumbuh-tumbuhan, agar tetap lestari dan terjaga. Kedua, mempersiapkan diri untuk perayaan Hari Raya Galungan. Karena ini kalau kita perhatikan, 25 hari perhitungan kalender Bali dari perayaan Tumpak Wariga menuju Galungan. Maka sebenarnya di sini esensinya adalah selain kita menjaga tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari ekosistem alam, juga mempersiapkan diri kita untuk perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Apa pesan dari Hari Suci Tumpak Wariga? Adalah menghormati tumbuhan, menghormati alam, menjaga lingkungan, dan yang terpenting adalah manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Sehebat-hebatnya negara industri, manusia itu tetap hidup dengan alam. Dia perlu makan dari alam, dia perlu minum dari alam. Meskipun dia tidak makan daging, tapi dia makan dari tumbuh-tumbuhan, dia makan dari buah-buahan, dia makan sayur-mayur. Nah, kalau alam ini sudah terjaga, maka manusia juga akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai closing statement, Tumpak Wariga bagi Balinial. Khusus untuk generasi Balinial, ada 3. Yang pertama, mempersiapkan diri sebagaimana bidang Anda, karena setiap manusia itu dilahirkan dengan kemampuan dan keistimewaannya masing-masing. Di agrowisata misalnya, Tumpak Wariga ini bisa dijadikan patokan, kemudian bisa dijadikan dasar kita bergerak dalam bidang yang kita inginkan. Yang kedua, tetap menjaga kelestarian alam Bali, karena dengan alam manusia itu bisa hidup. Dan yang ketiga, profesionalisme itu didasari atas 2. Yang pertama, penguatan material, kemudian yang terakhir itu penguatan spiritual. Penguatan material bukan hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga memperkuat lingkungan tempat di mana kita tinggal. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena ayatnya. Ianya ada karena karma, ianya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena ayatnya. Ianya ada karena karma, ianya ada karena karma. Siang ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih Sang Atma Nastuti.
tadi pemirsa, triharmoni ketiga menghormati pohonan dan tanaman untuk menjaga keharmonisan dengan alam sekitar. Namun sayang sekali tayangan ini adalah bagian akhir dari perjumpaan kita. Semoga semuanya bisa memberi inspirasi bagi kita untuk senantiasa meneguhkan triharmoni dalam diri, terutama sekali untuk menguatkan serada dan badi kita hanya pada Yang Widi. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang serada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari Yang Widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari Yang Widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari Yang Widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari Yang Widi. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.